Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Halo Sobat The Talkies. Bayu lagi absen, jadi sekarang gue temenin sama Johnny White. dan kita akan bahas film Spider-Man No Way Home. Where my life has felt normal. That was when you found out. Oke, Spider-Man No Way Home tuh udah main. Begitu episode ini kita rilis, spoilernya udah muncul di mana-mana. Udah kan, muncul ya? di mana-mana, jadi kita sah ya ngomongin. Ya. Tapi yang belum nonton kita warning ya. Ya, ini ada spoiler alert. Jadi kalau memang belum nonton dan nggak pengen kena spoiler, skip aja dulu video yang ini ya, episode yang ini. Oke, Spider-Man No Way Home ini melengkapi trilogi solo Spider-Man versi Tom Holland. Iya. John Watts sutradaranya. John Watts dari yang Homecoming dia ya. Mulai dari Homecoming, Far From Home No Way sampai Home. No Way Home. Nah, di sini jadi kalau di MCU. after credits post-credits. Far From Home kan dikasih tahu kan Mysterio tuh ngebongkar identitasnya Peter Parker. Nah, di sini adalah akibatnya ya. Akibat dari pengungkapan tersebut. Nah, jadi dianggap kan di situ di endingnya Mysterio seolah-olah dibunuh sama Spider-Man kan. Iya. Nah, jadi Peter Parker ini dianggap pembunuh dan sebagian masyarakat tuh merasa dia nih orang jahat. Iya. Sebagian lagi baik gitu Betul. kan, biasanya divisive nih. Iya. Nah, celakanya nih mereka Peter sama MJ dan Ned itu kan lulus SMA nih mau masuk kuliah Iya. gitu loh. Nah, jadi ternyata wah, dengan reputasi mereka yang masih 50-50, mereka ditolak nih Iya, masuk di MIT. Benar. Guilty by association. kurang Untuk lebih MJ gitu. dan Untuk Ned MJ dan ya. Ned, iya. Gitu loh. Jadi si Aunt May juga kan Iya. hidupnya jadi nggak tenang. Mereka mulai diteror, ditimpukin lah Iya. gitu ya. Walaupun kayaknya apartemen mereka tinggi kan ya? Nggak ya? Iya, lumayan tinggi sih, cuman karena Batunya bisa nyampe itu gimana tuh? kayaknya super power juga Oh kayaknya. iya. Atau mereka pas ya oke lah. Oke, mereka udah mulai diganggu Iya, lah ya. Oh, ini udah ada satu Easter egg yang yang ada yang lempar Iya, batu itu betul. maksudnya dia. Gitu. Nah, jadi akhirnya si Peter itu datang ke Doctor Strange. Ini udah ada di trailer kan. Iya. Dia bikin, tolong dong gitu Iya. ya, dibalikin. Iya. Nah, tapi ternyata nggak sesederhana itu. Betul. Gitu. Akibatnya karena kalau menurut gue si Peter ini agak-agak egosentris ya, Bo. Iya. Ya, dia minta kemudian kayak yang ya mungkin masih labil juga kan ya, Iya, dia kan benar. masih alay nih. Mm-mm. Jadi dia, gue maunya ini deh, Iya, gitu kan. Iya. Terus begitu pas ini di tengah jalan, apa ini juga deh kan Iya, gitu ya. Nah, terus Doctor Strange ini menurut gue juga, come on man, lu lebih dewasa Iya. tapi kok lu keganggu gitu. Kok lu- terus yang oke, lu jangan motong lagi ya. Begitu dipotong, ya udah oke. Ya, kan nggak bisa. Oke, Iya. Peter, duduk dulu bentar. Iya, iya, Pastiin betul, dulu betul. lo mau nyapa, nanti baru gua bacain spellnya kan gitu. Nah, gara-gara itulah jadi kealayan Peter dan gua nggak mau bilang Stephen Strange itu blonde ya, tapi kelihatan tapi nggak- gimana ya iya, maksud gue ya. mm. Nah, itu akhirnya terbukalah multiverse di mana nggak cuma mereka yang terasosiasi oleh Spider-Man di universe lain tuh masuk sini, Iya. yang baik maupun yang jahat. Betul, semua yang tahu bahwa Spider-Man itu aslinya Peter Peter Parker, Parker, itu semua masuk masuk. dari segala macam apa namanya kalau terjemahannya Multisemesta. multiverse. Gitu. Iya. Dan bonus lagi, permintaannya akhirnya nggak bisa dikabulin kan sama Nggak Doctor bisa, Strange. nggak bisa, ya kan? nggak bisa. Lu kebanyakan nyeleksi kan Iya, gitu ya. jadinya rusak tuh. Jadi jadi- kayak satu kutu atau virus yang contain itu kan di dalam box itu. Jadi kedatangan dia udah sia-sia, ya nggak ada Iya. hasilnya. Kemudian malah bawa malapetaka, gitu. Jadi ini adalah plot film yang diciptakan oleh jagoannya sendiri. Benar, iya. Iya nggak sih? Benar. Gitu yang gue nontonnya enjoy gitu pas dibikin. Iya. Men. Kalau ini kan reviewnya bagus dan skor di Rotten Tomatoes apapun katanya fenomenal. Iya. Cuman
itu karena mungkin kepuasan fan service kali ya dan nostalgia. Karena kalau menurut gue si Tom Holland, Peter Parker yang diperankan Tom Holland ini naif banget, men. Lo nggak tahu Green Goblin itu mati gara-gara mau coba bunuh Peter yang di universe yang kita tonton 19 tahun yang lalu, gitu kan? Maksudnya second chance sih second chance, tapi kan ini orang udah koit, men. Udah jahat. Udah ini, jadi pas Doctor Strange bilang it's their fate, masa lo mau rubah lagi terus? Jadi kayaknya ya udah bener kata lo, ini plot devised by main karakternya supaya ini supaya ini. Ya kita seneng akhirnya ada teman-teman lama kita si Tobey Maguire sama Dan Andrew Garfield yang kembali, yang menurut gue Andrew favorit gue ya karena sama. dia Selengeannya ya. selengeannya terus dia tuh mukanya enak dilihat tapi bisa nerdy, bisa kikuk gitu kan. Jadi kalau dia dapet cewek secantik Emma Stone dulu, Si Gwen. oke, masuk akal. Nah ini Peter Parkernya Tom Holland ya gitu deh ya, naif terus agak ya maksud gua Kalau dia bukan Spider-Man dia nyebelin. iya bener, kalau dia bukan Spider-Man udah kalah pasti Gitu. Jadi kalau impact-nya itu cuma ke small circle-nya Spider-Man nggak masalah mungkin Iya, ya, tapi betul. bisa lihat sendiri kan waktu di trailer tuh yang kendaraan kan di highway gitu. By logic nggak mungkin lah nggak ada korban. Benar, Iya gak benar. sih? Iya. Gitu loh, walaupun mungkin digambarin orang-orang lari, tapi nggak mungkin lah nggak ada Nggak korban. mungkin. Orang ada ledakan-ledakan juga kan. Iya. Gitu. Yang adegan finalenya yang di Patung Liberty. ya. Gitu, terus yang ledakan di apartemen. Nggak mungkin lah nggak ada Nggak korban mungkin, nggak gitu loh. Jadi mestinya lu merasa bersalah karena Iya, ini benar-benar. ini gara-gara lu. Dan maksud ini selain penyebabnya selain mendatangkan, kemudian kan dikasih jalan kan bahwa ya udah nih kayak tombol reset kan, Iya, betul. tombol reset. Tapi Peter nggak mau. Nggak mau. Yang lu bilang ya, Peter nggak mau. Oh nih mereka ya itu Bisa tadi dapat second deserve chance second nih, chance. Ya siapa dulu? Iya. Kalau bisa. bicara semua orang dapat second chance, Iya. mestinya yang program asimilasi penjara kemarin di Iya, kita nggak boleh benar, protes dong, benar. gitu loh. Yang emang udah jahat ya jahat aja gitu loh. Maksud gue kan kalau butterfly effect gitu kan ya, atau yang kayak kalau di film-film yang ada kembali ke masa lalu, biasanya lu jangan ubah masa lalu karena Iya. impact-nya kan gitu ya. Betul. Nah ini juga apa ya? Peternya si Tom Holland terlihat hero banget gitu kan. Terus dia pas lagi down, aduh minta dipupuk gitu loh. Sedangkan aduh gua Yang lain lebih berat loh masalahnya. Iya, yang lain lebih berat. Terus si akhirnya Toby dan Andrew tuh terus lebih berat. akhirnya semua disembuhin. Semua dapat cure ya. Wah, hebat banget. Sampai Electro jadi temenan sama Spider-Man. All's good, man. All's good. Dia bunuh sekian banyak orang zaman Amazing Spider-Man tuh udah lupain aja. Iya. Everything is good. Semua dapat second chance. Cuman ya oke lah. Kalau kita nggak tahu, mungkin fans berat film ini mungkin bilang kita nitpicking ya. Nitpicking cerita. Cuman ya gitu. Marvel ini jauh banget melupakan collateral damage yang diakibatkan oleh superhero ini. Nah, jadi maksud gue di tengah film tuh jadi kayak sepakat sama J.J. Jameson ya, bahwa iya. awalnya dia tuh memang provokatif ya. Iya. Agent provocateur gitu kan ya. Iya. Si Jonah Jameson. Tapi di tengah film kayaknya emang bener juga deh, Spider-Man itu bikin banyak korban. Iya, kemanapun ada Spider-Man pasti ada bencana. Ada bencana gitu. Oke, nah sekarang tapi gini, nggak bisa dipungkiri kita bersorak ketika Andrew muncul. Oh iyalah, gue langsung. Kita bersorak ketika Toby muncul, gitu. Itu memang gini ya, yang orang mau dan MCU itu menjawabnya gitu kan, memberi apa yang orang mau gitu, sehingga kalau menurut gue jadinya kita agak lupain yang lainnya gitu. Betul. Gue juga waktu nonton itu pertama kali ikut happy gitu. Begitu pas kedua kalinya ketika udah mulai berjarak, gue ngeliat iya ya gitu ya, si seandainya dia nggak egosentris gitu, terus dia kan tahu maunya apa ya ketika datang ke Doctor Strange. Ini dong gue mau sini gitu kan ya. Oke, kalaupun dia awalnya nggak kepikiran, begitu dia mulai kepikir MJ gitu kan, bentar deh,
masa lo Net, On Me itu munculnya satu-satu, kan pasti sekaligus dong gitu kan. Itu terus si Stephen Strange itu jadi strangely adolescent ya, nggak dewasa gitu kan ya, yang ya udah oke, apa sih gitu kan, kayak gitu. Jadi dua orang ini menurut gue yang menyebabkan kekacauan. Dan gue I stand Jonah Jameson jadinya, JJ Jameson gitu. Kalau itu tadi ya. Jadi kalau yang gue sayangkan, kalau misalnya si Andrew sama Toby-nya bisa disimpan nih supaya nggak kebocor di trailer. Harusnya penjahat-penjahatnya juga jangan semuanya dikeluarin biar kita cuma wah. Karena common sense pasti mengatakan, apalagi kita yang ngikutin comic book movies ya. Kalau si penjahatnya kesedot ke dunianya Tom Holland pasti ya ada yang lain yang kesedot itu. Jadi ya udah kita happy tapi bukan yang shock abis ada Toby sama Andrew. Udah expected. Ini udah menjadi rahasia umum sebetulnya gitu loh. Kemunculan mereka tuh konfirmasi aja gitu kan. Jadi mungkin orang kayaknya, wah ini film superhero terbaik cuman karena unsur nostalgia itu. Enggak juga sih men, lo harus lihat the bigger picture-nya, di mana akhirnya mereka akan membuat si Tom Holland jadi self-made superhero lagi nih, karena dia nggak dapet budgetnya Tony Stark, dia nggak dapet suitnya dari Tony Stark, dan ya tiba-tiba dari awal Spider-Man dulu kan Spider-Man jago jahit ya, jago banget men, nenek gue gue kalah lah pokoknya, tapi bisa bikin suit baru, tapi ya begitulah comic books movies. Iya gitu. Oke, nah sekarang Easter eggs-nya nih apa aja? Pertama tentu Matt Murdock. Yang orang tuh kan berteori, wah ini Matt Murdock ada, bener, tapi teori bahwa berasal dari tangan itu salah, karena tangan itu tangan polisi kan, waktu di trailer ya. Matt Murdock itu Daredevil yang sudah 3 season ada di Netflix ya, yang sayangnya udah di cancel. Dan Kevin Feige sih mega produsernya si MCU ini emang canggih sih, bilang si Charlie Cox ini akan jadi Daredevil, cuman kita nggak tahu kapan dan di mana. Tiba-tiba di film itu adalah. Cuman ya kalau nggak ngikutin Daredevil mungkin siapa nih. Ya. Jadi ada yang ketika dia nangkep batu gitu, beberapa penonton yang nggak tahu, maksudnya yang kecil-kecil nih nggak tahu karena nggak ngikutin itu. Karena mereka ngikutin film-film MCU. Gitu kan. Kayak gitu terus. Apa lagi ya? Jadi Green Goblin versi Toby ya. Jadi Willem Dafoe ya, si Norman Osborn. Gue sayang juga si Harry-nya tuh nggak masuk ya. Betul, harusnya Harry masuk. Cuman si James Franco kan lagi kena cancel culture nih, sayang aja sih. Gitu. Ya mungkin bisa in the near future bisa balik lagi lah. Dan menurut gue dia memang paling well shaped nih, si Norman Osborn. Itu nah terus Doc Ock. Doc Ock itu kita tahu di akhir film Spider-Man itu dia udah sadar lah bahwa diri yang dia lakukan sesuatu yang jahat ya. Cuman kenapa pas dia masuk universe-nya Tom Holland dia masih sewot, ya kan, dia masih sewot dan dia nggak sadar kalau dia sebenarnya udah tenggelam di rivernya itu yang di New York tuh di akhir Spider-Man itu. Cuman Iya, di sini dia juga jadi orang pertama yang sadar ya. Dia jadi ya begitulah. Kemudian Sandman sama Lizard ini dari yang gue baca memang mereka nggak syuting baru, mereka dari footage Spider-Man 3 dan Amazing Spider-Man 1. Makanya kalau kita lihat terutama si Lizard ya, itu nggak ada eye contact gitu kan. Terus dan dia banyak scene sendiri ya kayaknya. Yang dia cuma menatap nggak ada gitu kan ya. Kalau si Sandman masih bener lah ya. Walaupun ada di rehash tuh adegan dia begitu di Spider-Man 3 kan ada kan. Iya, ada. Gitu. Nah, kemudian Electro yang dikembalikan ke hitahnya kan di Amazing Spider-Man 2 dia biru ya. Iya. Gitu, yang orang aneh gitu ya. Gitu loh. Terus di sini dia jadi Jamie Foxx. Foxx keren dan nggak nerdy lah, terus giginya rata. Dan itu dibahas ya. Dulu kan lu botak comb over gigi lo hancur. Gitu. Nah, terus begitu pas dia keluarin distrik tuh kostum komiknya keluarin kayak yang bintang bintangnya. Itu mantep banget. Itu mantep sih, itu keren sih. Cuman ya another Easter egg yang pas Electro-nya bilang pasti ada Spider-Man kulit hitam lah somewhere itu kan. Si Miles Morales. Pasti
Kayaknya itu tahu menjanjikan ya. Iya, kayaknya yang nge Miles Morales termasuk anak gue. Wah, udah ngerti banget. Cuman ya kalau lo belum nonton Amazing Spider-Man tuh yang untuk adik-adik yang ngikutinnya dari MCU terutama Avengers 1 misalnya 2012 pas si Andrew Garfield nangkep MJ terus dia nangis kenapa nih kenapa ya. gitu kan, cuman kita tahu dia kayak saving Gwen lah secara tidak langsung. Itu redemption kan, Redemption, karena that's dia the word. gagal menyelamatkan Gwen. Iya. Dan gue barusan tadi nonton lagi di rumah setel lagi itu. Asik ya. Itu adegan yang paling pedih sih. Oke, lo kalau sekarang kalau ngasih skor. Ngomong-ngomong bentar. Itu kan disinggung ya si Ned ya bahwa si Norman kan bilang si Toby kan bilang gue dulu punya sahabat gitu kan. Kan si Ned nanya kan, gue dulu punya sahabat. Tapi sahabat gue mati di tangan gue gitu karena dia mau coba bunuh gitu. Nah, Ned itu kalau nggak salah di komik juga kan dia jadi gue kurang tahu ya, cuman mungkin kalau si Harry Osborn yang dulu kan jadi Hobgoblin kalau nggak salah, cuman nggak dinamain itu. Iya, mungkin dia kan ini Green Goblin 2 gitu kan ya. Nah, ini kayaknya Hobgoblin. Mungkin jadi Hobgoblin. Gitu. Maksud itu udah di sini sebetulnya nih. Benar-benar. Dan apalagi kan di endingnya semua orang lupa, termasuk si Ned lupa identitas Peter Parker. Jadi bukan nggak mungkin ya. Sementara si Ned ini udah punya power gitu kan. Benar. Sama Dr. Strange direstui kan ketika wah, lu udah bisa buka portal gitu. Jadi Ned ini bakal punya peran besar nanti. Kayak di film-film Spider-Man berikutnya. Cuman aturan yang gue tahu ya dari multiverse itu, biasanya nih kalau Tom Holland jadi Spider-Man, Zendaya jadi MJ, terus Ned jadi Ned, di universe lain si Tom Holland itu justru jadi Ned misalnya, tapi bentuk badannya masih dia. Terus Peter Parker mungkin si Ned, ya kan? Dan Zendaya mungkin jadi Gwen. Tapi yang jadi Spider-Man tetap Ned gitu loh. Cuman kalau ini Spider-Man-nya memang beda-beda, Andrew, Tobey sama ini ya. Tapi in all the universes semua guardian mereka, entah Aunt May atau Uncle Ben meninggal secara tragis dan mewariskan with great power comes great responsibility itu. Jadi semua nasibnya sama. Dan pasti mereka kehilangan orang terdekat, sama seperti Spider-Man Into the Spider-Verse kan. Spider-Gwen juga kehilangan best friend-nya, terus si Miles juga kehilangan pamannya yang polisi itu ya. Si siapa, Marshall Ali ya. Marshall Ali. Voice actor-nya. Ya gitu. Jadi semua basically takdirnya Spider-Man itu di any universe seperti itu. Kehilangan keluarga ya. Kehilangan keluarga dekat. Oke. Kalau lo kasih skor. Gue kasih skor 7,8 karena unsur nostalgianya aja sih yang gue rate sangat tinggi, karena the whole package ceritanya masih so-so lah. Bukan sesuatu yang wah. Gue ngasih 7 karena otherwise gue sebetulnya kalau bukan unsur nostalgia gue mungkin bisa karena gue sebel sama the whole calamity, the whole bencana destruction ini penyebabnya justru orang yang kita bilang hero gitu loh. Jadi kayak yang ya bener deh, nggak ada lu lebih aman nih. Jadi kayak gitu. Jadi kayaknya si Peter Parker-nya Tom Holland ini justru mungkin di trilogi berikutnya dia nggak kempelu blow on gitu, karena selama Civil War dia Mr. Stark dan itu sampai ini Doctor Strange, lo bisa nggak supaya si Zendaya juga nggak lupa sama gue. Sorry. Jadi ya udah deh, memang nyebelin, gitu, emang gitu, annoying gitu. Tapi Doctor Strange-nya nyebelin juga. Iya, kayaknya dia semua karakter Marvel ini dibikin imperfect supaya ntar di film berikutnya bisa redeem themselves gitu kan. At this stage gitu loh maksud gue. Iya. Come on man, kayaknya. Oke, ya gitu aja pembahasan kita soal Spider-Man No Way Home. Silakan komen, setuju nggak setuju? Iya. Gitu. Kita suka kok filmnya. Gitu. Cuma ada beberapa penyajian yang menurut kita gitu. Ini kalau buat gue pribadi, film Spider-Man terbaik tetap Spider-Man 2. Iya, Spider-Man 2 ya. Si Tobey sama Sam Raimi ya. Iya, sama Sam Raimi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.